Pak Daniel ya, pendamping lingkungan hidup, karena saya kebetulan saya juga ada di Kecamatan Gunung Putri. Nah, ada Bu Betty, Bu Endang, Bu Yuni. Kita juga sering komunikasi dengan mereka, tapi ya memang karena IPR ini kita yang membantu kita berkurang komunikasi itu penting dengan pemerintahan supaya IPR ini jadi kemudian berbeda, tapi secara fungsi jalannya itu memang sama, CSR dan IPR, tapi berbeda. Karena berbedanya itu adalah kalau CSR itu adalah tanggung jawab sosial, bentuk apapun itu pasti diberikan atau dilakukan. Nah kalau IPR itu lebih terhadap apa yang diproduksi atau misalkan contohnya kami dari dalam itu kami memproduksi air minum dalam kemasan 600 ml, itu kan bentuknya botol. Nah botol ini ada berapa sih botol yang kami lakukan, yang kami keluarkan produksi, dan nah itu bentuk yang harus kami taati terhadap regulasi itu sendiri. Tapi kalau misalkan untuk CSR kan Bapak meminta apa, Bapak perlu apa, perusahaan punya program ini kita lakukan, nanti rewardnya akan kita kasih gitu kan. Nah kalau untuk IPR ini dari sistem apa yang kami produksi dan apa yang kami keluarkan jadi apa ya dibilang nilai buat kami juga, value buat kami juga, dan di situ juga kita akan kasih reward yang mungkin untuk bank sampah ini, karena kita akan lebih mengacu dan lebih mengedepankan bank sampah unit dibandingkan ke pengepul atau pengelola bank sampah ini. Pak Punten, ya. Berarti nggak semua perusahaan Bu ya? Hanya betul perusahaan minuman gitu ya. Kalau CSR kan semua. Iya, betul. Iya. Jadi untuk sementara ini kita baru kumpul untuk makanan minum. Makanan minum. Iya. Sebenarnya aku nambahin ya. Sebenarnya IPR itu harusnya enggak. Ibu izin. Tunggu ya Pak, aku membantu menjelaskan dulu tadi ada yang kurang mengenai apakah semua akan menjadi tidak IPR gitu ya Pak. Tergantung Pak, menurut saya gitu. Menurut saya menurut undang-undang. Menurut undang-undang dari tahun undang-undang pengelolaan sampah dan juga peraturan presiden mengenai pengelolaan sampah hingga Permen 75 tahun 2019 mengenai tanggung jawab produsen yang diperluas itu mengatakan bahwa IPR itu wajib. Seluruhnya Pak, wajib. Jadi bisa jadi pabrik semen kata siapa nggak IPR? Nah, Kertasnya bukan si puing bukan debu bukan debu, kantong semennya dikemanain? Ditarik kembali enggak? Gitu ya. Nah, pabrik keramik IPR enggak? Pabrik keramik IPR. Kantong keramiknya, terus keramiknya dipungut kembali atau enggak? Gitu. Atau pabrik TV, apa tuh electronic waste-nya harus tarik kembali gitu. Karena dia menyampah. Semua perusahaan yang menghasilkan sampah wajib IPR. Gitu. Jadi semuanya wajib Pak, semua usaha. Jadi yang IPR itu pabrik-pabriknya enggak Pak. Restoran, kafe juga wajib dalam aturan Permen LH, PP dan undang-undang wajib bertanggung jawab. IPR artinya apa? Restoran wajib juga untuk melakukan IPR. Caranya gimana? Dia menarik kembali, nggak boleh untuk perusahaan buat restoran buang sampah sembarangan. Karena produksi dia sampahnya apa? Organik. Berarti nggak boleh sembarangan, pas tarik kembali. Gitu. Sekarang yang IPR apalagi Pak? Pabrik kerupuk nggak ada mereknya, nggak ada labelnya, atau IPR adalah di pasar harus IPR Pak. Kenapa? Itu sampah plastiknya harus diapain gitu? Kurang lebih gitu sih Pak. Jadi semuanya yang menjadi subjek ada 3 Pak. IPR itu satu adalah produsen yang menghasilkan sampah dan bentuk tidak hanya terbatas dalam bentuk makanan. Kedua adalah kawasan
Ketiga adalah horeca, hotel, restoran, kafe, gitu Pak. Jadi kalau tadi kalau mau bikin forum tadi, kan udah cerita forum ya, udah cerita forum IPR, yang diajak ke forum IPR siapa? Hanya produsen air kemasan enggak Pak? Hotel, restoran, kafe bisa, kawasan juga, karena itu dalam aturannya tertulis. yang menghasilkan limbah lah. Iya.